Indonesia dengan segala keberagaman dan tantangan yang dimilikinya, termasuk dalam bidang ekonomi, selalu menarik untuk dibicarakan. Dan di video ini, saya akan membahas kelima poin kondisi perekonomian Indonesia yang merupakan syarat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia yang diberikan oleh Ibu Rieke Penamasari. Pasti kalian sudah sering mendengar kata otonomi daerah, bukan? Baik melalui pelajaran semasa sekolah, berita, dan yang lainnya. Ya, otonomi daerah adalah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan serta meningkatkan laju kesejahteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal, baik pemerintah pusat dengan daerah ataupun daerah dengan daerah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dalam pelaksanaan otonomi daerah telah diberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan daerah yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Seperti dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah dapat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Dengan kebijakan yang sudah dibentuk, akan membantu sumber daya lebih mudah dikelola. Setelah diketahui sumber daya apa yang tersedia, maka pengembangannya akan lebih mudah. Misalnya, jika suatu daerah memiliki sumber daya laut, maka pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola wisatanya, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan. Lalu, seperti juga dengan adanya otonomi daerah, masyarakat bisa lebih mengembangkan potensi diri, otomatis kualitas masyarakat tersebut meningkat, yang sejalan dengan meningkatnya pendapatan daerah. Dan akibatnya, sumbangan terhadap pendapatan nasional juga akan meningkat. Sebagai bukti, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mengalami peningkatan setelah adanya otonomi daerah, yaitu dari tahun 2001 hingga 2010 dengan pertumbuhan rata-rata 5,24% dan tahun 2011 sampai dengan 2019 meningkat menjadi 5,33%. Salah satu daerah yang sukses melaksanakan otonomi daerah adalah Banyuwangi, yang mana Banyuwangi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, income per kapita, dan menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga dianugerahi penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha sebanyak 3 berturut-turut, yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017. Hebat bukan? Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi negara Republik Indonesia. Namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa celah dan kekurangan. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah salah satunya adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran seperti korupsi yang berupa tindakan suap, penerimaan, pemerasan ataupun penggunaan barang-barang publik untuk kepentingan sendiri. Hal ini karena perwujudan dari suatu kinerja dan administrasi daerah yang diberikan seluas-luasnya, membuat munculnya bibit baru dalam kebijakan yang disalahgunakan terhadap desentralisasi, yaitu terjadinya korupsi tersebut. Dan outputnya, menimbulkan raja-raja kecil di daerah bermuara kepada proses hukum. Pemerintah sendiri telah melakukan tindakan pencegahan dan penindakan untuk mengatasi permasalahan korupsi di daerah ini, seperti mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan e-budgeting, yaitu pembuatan APBD berbasis elektronik, dan meminta agar Pemda bisa menguraikan susunan APBD daerahnya secara runut dan terbuka. Tujuannya agar nantinya proyek atau program kerja di APBD jelas asal-muasal dan peruntukannya, bukan berasal dari proyek titipan. Sehingga jika ada penyimpangan, mudah bagi masyarakat ataupun pengawasan untuk menindak. Selain itu, lembaga KPK juga melakukan OTT atau operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah yang diduga melakukan tindak korupsi sebagai bentuk penindakan. Di lain sisi, Indonesia juga tengah melakukan percepatan pembangunan struktural. Untuk itu,
pemerintah melakukan beberapa reformasi fiskal, dan secara umum, arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Yang kedua, memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya. Serta yang terakhir, yaitu melakukan penguatan sumber daya manusia atau SDM, yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup, dan antisipasi aging population serta adaptif. Globalisasi dalam bidang ekonomi saat ini juga menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah Indonesia. Dan sejauh ini, peran Indonesia dalam globalisasi ekonomi tersebut antara lain: 1. Indonesia berpartisipasi aktif pada Perjanjian Perdagangan Bebas di Asia Tenggara atau Asian Free Trade Area atau AFTA. 2. Indonesia jadi anggota OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries. OPEC sendiri tujuannya untuk mengatur produksi dan pemasaran minyak para negara anggotanya. 3. Indonesia mengizinkan negara lain untuk menanamkan modal atau berinvestasi di negara ini dengan menawarkan letak yang strategis, bahan baku yang melimpah, dan pajak serta harga tanah yang sangat rendah. Di samping pembangunan struktural dan globalisasi ekonomi yang menjadi fokus pemerintah saat ini, tantangan serta hambatan di masa yang akan datang dan juga saat ini juga menjadi urgensi yang tak kalah pentingnya. Adapun sedikit banyaknya tantangan dan hambatan tersebut antara lain: 1. Memulihkan perekonomian Indonesia, terutama akibat adanya pandemi. Yang kedua, meningkatkan PDB Indonesia dengan terus meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga bisa mendongkrak PDB Indonesia untuk bersaing dengan keempat negara dengan PDB tinggi di dunia, yaitu China, Eropa, Amerika, serta India. Hambatan yang ada yaitu belum semua lapisan masyarakat menguasai teknologi. Padahal, teknologi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri di tengah globalisasi, dan masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet. Hal inilah yang bisa menghambat edukasi teknologi pada masyarakat di daerah tersebut. Dan saya sebagai SDM yang berada di persaingan global saat ini akan terus mendukung dan membeli produk yang dihasilkan oleh anak negeri agar dapat meningkatkan pendapatan mereka dan tentunya pendapatan nasional. Di lain sisi, dalam hal self-improvement, saya akan terus belajar, meningkatkan literasi, potensi diri, kreativitas, inovasi, kemampuan berpikir dan berbahasa asing, bersikap terbuka, serta mengajak orang sekitar untuk turut serta berproses dan bertumbuh bersama. Sehingga, bukan hanya saya, namun kita semua, masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, sudah siap menjadi SDM yang unggul dan berkompetitif di era globalisasi ini. Cukup sekian narasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.